Oke, halo semuanya, balik lagi ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang database di Notion. Jadi mulai dari apa itu database, kemudian juga gimana cara membuatnya, terus um, database view itu apa aja yang harus kita ketahui, terus juga gimana cara membuat row baru di Notion database. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama, apa itu database. Jadi, database itu singkatnya, kalau secara harfiah ya, adalah koleksi dari data ataupun record gitu ya. Satu data itu kita biasanya bilangnya record. Satu kumpulan dari record yang disimpan dan diorganize di komputer atau internet. Jadi, database itu bisa online ataupun offline. Oke. Nah, di Notion sendiri seperti yang bisa kita lihat di sini, ada database collection yang aku punya, isinya anime yang aku sudah tonton. Bisa dilihat di sini ada nama. Ini adalah ini kita sebutnya property. Dan satu bagian di sini kayak The Secret World of Ariety, kemudian From Up on Poppy Hill, ini adalah satu record. Oke. Kalau misalnya kita buka, nah sebelah sini ada judulnya sama ya dengan yang key dari si database page-nya ini. Itu judulnya ada di bagian paling atas, kemudian ada properti-properti di dalamnya. Oke. Nah, properti di dalam Notion itu kalau misalnya dalam bentuk tabel, kita lihatnya dalam bentuk kolom ya. Jadi satu kolom itu merupakan satu properti. Nah, properti ini nggak bisa kita hapus gitu. Jadi misalnya pengennya dalam satu database, sorry, dalam satu page kayak gini ya, page database gini, pengennya ada type sama status. Tapi di page yang berikutnya nggak mau ada status, nggak bisa. Jadi semuanya harus sama. Semuanya akan sama gitu ya. Semuanya akan punya properti yang sama. Gitu. Oke, sekilas dia mirip kayak spreadsheet ya. Tapi sebenarnya bukan. Oke, kalau misalnya kita lihat di spreadsheet itu kan ada ini ya, ada koordinatnya gitu. Misalnya satu sel ini namanya C2. Kita bisa lihat di sini ada nomor koordinatnya. Terus di sini itu berarti C3. Kayak gitu. Terus kita juga bisa menarik misalnya di sini kita ambil angka 3, sini 4, sini 6. Oke, misalnya kita mau ambil yang ini ditambah sama yang sebelah sini. Oke. Nah, itu bebas gitu. Di karena di spreadsheet dia hitungannya selnya tuh berdiri sendiri. Beda sama Notion. Kalau Notion si value yang ada di sini itu dia milik dari page yang ada di samping kirinya ini. Oke, jadi em, dia adalah nilai ini mempresentasikan page yang ada di sebelahnya. Dia tidak berdiri sendiri, bukan sel yang individual gitu ya. Oke, itu sekilas aja soal spreadsheet. Sekarang kita akan coba gimana caranya untuk membuat database baru. Kita mulai dulu dengan bikin page biasa. Kita akan sebut ini simple task manager. Nah, di sini kita akan buat database. Database pertama yang akan kita buat adalah task database. Cara yang paling sederhana adalah garis miring database. Di sini kita akan punya beberapa pilihan yang bisa kita pilih, mau database inline ataupun full page. Kalau full page, dia akan ngebuka page baru yang dia full um, tentang si full mengenai si database-nya aja gitu ya. Jadi dia kalau misalnya kita balik lagi ke simple task manager, nah di sini kita punya database baru nih, tapi dalam bentuk page. Nah, jadi di sini aku pengen bikin database-nya dalam bentuk inline aja ya. Kita delete dulu. Kita pilih inline database. Kalau dalam bentuk inline, um,
akan tampil seperti ini ya, udah dalam bentuk tabel gitu. Kita pilih, kita namain my task. Paling pertama ini ada name di sini. Nah, ini adalah key property. Jadi dia properti utama dan juga dia nggak bisa kita hapus. Dan gitu dia akan menjadi judul dari page-page di dalam database tersebut. Oke. Nah, selain bisa dengan full page dan inline gitu ya. Sebenarnya kita bisa juga loh ganti-ganti di sini. Jadi walaupun tadi kita udah bikin dalam bentuk full, misalnya kita mau ganti, bisa klik titik 6 terus ganti jadi turn into page. Begitu pula kalau misalnya dari full page bisa kita lakukan hal yang sama, turn into inline database gitu. Oke. Nah, selain membuat database kosongan, kita bisa juga kalau misalnya kita panggil database, mau sebenarnya semua pilihan sama ya, mau itu dalam bentuk table view ataupun inline full page atau galeri ataupun semuanya, itu kita bisa membuat baru atau melink ke database sebelumnya. Kalau misalnya mau kita link ke database sebelumnya, di sebelah kanan ini ada kolom untuk uh, menuliskan nama database yang mau kita panggil. Kayak misalnya kita mau panggil database notes. Kita bisa klik di sini dan database itu akan muncul gitu datanya. Gitu ya. Oke. Oke, selain database membuat database, kita juga akan belajar tentang database view. Jadi di Notion itu ada banyak banget database view. Bisa kita lihat contohnya di sini ya. Aku punya database namanya database collection. Yang tadi aku sudah sempat kasih lihat. Di sini aku punya beberapa view dalam bentuk table, mana aku bisa lihat semuanya dalam bentuk um, tabel ya, dalam bentuk row begitu. Terus ada juga dalam bentuk galeri. Nah, ini cocok banget kalau kalian punya foto ataupun cover dari page-nya itu yang bagus, bisa dibentuk dibuat dalam bentuk galeri kayak begini. Kemudian juga ada dalam bentuk board. Nah, cara untuk membuatnya seperti apa? Ini kita langsung coba aja di sini. Di database MyTask ini kita tambahin view baru. Di sebelah kanan dari nama database ada tombol plus. Klik aja di sana. Terus bisa kita pilih um, tipe-tipe view yang mau kita pilih. Ada table, ada board, chart, list, timeline, kalender, galeri, dan feed. Dan juga ada form kalau misalnya kita mau bikin form. Ini kita pilih table aja juga. Oke, ini kita kasih nama um, do this week. Oke, dan ini kita ganti dulu. Yang table tadi kita ganti juga namanya, rename jadi all task. Selanjutnya kita bikin lagi yang terakhir completed. Nah, ketika kita membuat view baru, kita bisa mengganti namanya, mengganti ikonnya juga di sini. Kemudian layoutnya juga bisa kita pilih. Kalau mau dihapus database title-nya, bisa diklik di sini. Mau disembunyiin, vertical line-nya, page ikonnya yang di sebelah kiri dari page itu bisa kita hilangkan ikonnya kalau misalnya mau dihilangkan. Terus habis itu ada wrap all column, ini untuk supaya tulisannya itu bisa turun ke bawah. Bisa kita lihat di sini ya, ketika kita membuat banyak view dan lebar dari screen-nya itu terlalu kecil, maka akan ada tulisan one more di sini. Kita bisa klik di sini dan kita bisa lihat dalam bentuk list
view apa aja yang sudah kita buat. Nah, nanti di tiap-tiap view yang sudah kita buat, seperti do this week dan juga completed, akan kita menggunakan filter untuk memfilter data-data yang sesuai dengan konteksnya aja. Nah, untuk selain dari view tadi, ada setting juga untuk view setting. Nah, tadi kan ketika di awal kita sudah ditanyakan ya layoutnya mau seperti apa. Tapi kalau misalnya kita berubah pikiran dan ingin mengganti, ada layout di sini, kita bisa pilih, bisa edit-edit di sini. Terus property visibility, ini bisa. Kalau misalnya ada lebih dari satu properti, kita bisa sembunyikan dan show propertinya di sini. Kemudian ada filter, short group, copy link juga ada, kemudian lock database, jadi database-nya di lock sehingga tidak bisa diedit view-nya, tapi masih bisa diisi sih. Kemudian edit propertinya, edit properti di sini kalau misalnya mau nambahin properti juga bisa lewat sini. Nanti kita akan pelajari tentang properti selanjutnya ya. Ada automation juga, tapi ini untuk yang berbayar. Dan ada more setting. Di sini kita bisa setting sub items, dependency, connection. Kemudian ada custom page layout. Kemudian juga turn into task. Gunanya turn into task ini kalau misalnya teman-teman mau cepat gitu ya, bisa dengan ini. Kita pakai aja ya turn into task karena ini kan juga memang task database. Nah, di sini akan ada muncul pop up atau dialog untuk merubah dia menjadi task manajemen gitu ya, database task manajemen. Kita disuruh diminta untuk memilih properti untuk assignee dan juga untuk status dan due date. Jadi tiga ini harus ada di dalam database property. Sorry, di dalam database task management. Oke. Nah, secara otomatis dia akan membuatkan assignee, due date, dan status. Gitu. Nah, enaknya lagi, kalau misalnya kita udah ganti jadi task database, begitu kita lihat more setting, akan ada pilihan baru. Namanya sprints. Jadi, di Notion, untuk membuat sprints, ini info tambahan ya. Untuk membuat sprints itu kita bisa langsung dari sini. Jadi kita buat task database dulu, kemudian kita bisa langsung bikin sprints di sini, turn into sprints. Oke. Jadi nggak, karena ada banyak banget settingan sprint yang lebih advance kalau misalnya kita pakai sprints bawaan dari Notion. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas adalah cara membuat row baru atau page baru. Ada tiga cara. Cara yang pertama bisa langsung sorot aja ke bagian bawah dari page-nya. Oke, di sini bagian bawah dari um, si database-nya ada pilihan langsung klik new task atau new page gitu ya. Oke. Nah, terus kita bisa langsung isi namanya. Ada juga cara lain yaitu menggunakan ini new, tombol new di bagian kanan atas. Klik tombol new, nanti dia akan ngebuka halaman baru untuk kita isi. Oke. Nah, yang terakhir, kalau misalnya nih kalian lagi ada di posisi lagi meeting, sedang membuka meeting note misalnya ya. Oke, kita buka dulu um, notes. Oke. Misalnya ini adalah meeting notes gitu ya. Terus kita um, ketika meeting kan biasanya ada aja action-action yang harus kita lakukan ya. Kita bisa menggunakan sintaks plus. Plus, terus kasih namanya apa. Misalnya ketika meeting kita diminta untuk um, create a new brief campaign for
collaboration with brand E. Nah, di sini ada pilihannya, new sebagai subpage, create di page ini sebagai subpage, atau membuat page ini di dalam page in. Kita klik yang page in, kemudian kita disuruh memilih database-nya. Kita klik, kita cari database task, my task, oke. Nah, kalau misalnya kita kembali ke database task kita punya si tugas yang baru tadi yang sudah kita buat dari meeting notes. Oke. Nah, sekian aja dulu untuk materi pertama ini. Untuk selanjutnya kita akan bahas masalah properti, layout, dan lain sebagainya. See ya.